Tanpa membuang waktu lagi, akhirnya si Ketut pun menyetubuhi si tamu tersebut. Oke guys, jadi video kali ini mungkin sedikit berbeda karena aku ingin menceritakan sebuah kisah creepy yang dialami oleh salah satu kru kapal pesiar. Ya, jadi kisahnya ini sempat viral pada tahun 2014 yang lalu karena salah satu kru ini membuat suatu tindakan kriminal gitu. Jadi sampai-sampai FBI pun turun tangan cuy. Wah, itu menurutku itu serem gitu. Jadi kasusnya ini dimulai pada tahun 2014 yang lalu, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2014. Ya, hari itu adalah hari Valentine Day. Biasanya di kapal tuh pada saat Valentine Day, Halloween dan tahun baru itu pasti aja ada acara gitu. Sedikit party kecil-kecilan gitulah. Jadi pada saat Holland American Cruise Line ini cruising, tepatnya di kapal News Amsterdam. Kapal ini cruising dari Port Lauderdale menuju ke Honduras. Nah, tepat pada tanggal 14-nya ini, salah satu kru yang bernama Ketut Pujayasa ini disuruh mengantarkan makanan sarapan gitu. Salah satu tamu yang ada di kapal pesiar. Nah, ceritanya pun dimulai dari saat ini. Jadi ketika Ketut Pujayasa ini membawakan makanan ke kamar tamu, jadi tamunya ini adalah seorang wanita yang tinggal di US juga, berdomisili di US. Nah, sesampainya Ketut ini di depan pintu kamar, ya seperti biasalah kalau kita mengantarkan makanan itu kan kita harus mengetok pintu supaya sopan gitu. Ketut pun melakukan hal itu. Biasa SOP di kapal kan gitu juga. Pertama dia mengetok sekali, itu nggak ada respon dari tamu di dalam kamar. Dia menunggu sedikit lama, kemudian dia mengetoknya ulang lagi, dan akhirnya ada jawaban dari si wanita ini, tamu ini di dalam kamar. Tetapi yang mengagetkan itu, ternyata tamunya ini berteriak dengan kasarnya, dengan mengatakan si Ketut ini seorang SOB. Akhirnya Ketut pun merasa tidak terima gitu kan. Tapi karena dia adalah tamu, Ketut masih meredam amarahnya itu. Akhirnya Ketut masuk ke kamar, menaruh makanan sarapan si wanita ini di balkoni. Ya, tetapi di dalam hatinya Ketut ini dia merasa terlecehkan gitu. Setelah dia menaruh makanan tersebut, Puja pun akhirnya keluar dari kamar si tamu ini. Dan pada saat itu paginya kerjaan dia selesai. Ya seperti kru-kru yang lain, Puja pun selesai bekerja pada saat pagi hari dan bakal lanjut untuk kerja di malam hari. Ketika dia beristirahat di kamar, di cabin gitu, kan masing-masing kru ada cabinnya. Ya, jadi Ketut ini beristirahat di cabin, tetapi dia tuh masih nggak terima bahwa dia tuh dilecehkan, seperti nama baiknya tuh diinjak-injak gitu kan, dengan berkata SOB. Tapi menurutku sih SOB itu nggak kasar ya, karena kan kita memang pelayan tamu gitu. Tapi mungkin Ketut ini baperan gitu kan, kita nggak tahu sifat orang tuh kayak gimana. Pada saat Ketut berada di cabin, dia merasa tidak terima dengan dirinya diinjak-injak gitu. Dia berpikiran bahwa dia harus membalaskan si wanita itu. Entah gimana pun caranya dia harus bisa membalasnya gitu. Jadi dengan secara nggak langsung ketika malam harinya, karena itu siang hari kan, dia berpikiran seperti itu masih ramai gitu. Akhirnya dia bertindak pada saat malam hari. Pada saat malam hari dia mengambil master key. Biasa di office dia ngambil master key. Dia pergi langsung ke koridor, ke tempat kamar tamu tersebut. Ketika tamu tersebut tidak ada di kamar, akhirnya dia membuka pintunya dan dia bersembunyi di balkoni sampai tamu tersebut datang. Cukup lama dia menunggu. Akhirnya tamunya itu tiba di kamar. Pada saat tamunya itu rebahan di kasur, Ketut pun masuk ke kamar dan langsung menghajar si wanita tersebut cuy. Tanpa belas kasihan dia mengambil laptop yang ada di kamar. Dia memukulnya ke kepala tamu tersebut dan akhirnya tamunya pingsan. Nah yang lebih kejinya lagi nih, ketika tamu ini pingsan, tamu ini kan seorang wanita gitu. Ya kita sebagai cowok gitu kan pasti ada hasrat, apalagi bule gitu kan. Akhirnya si Ketut nih mempunyai pikiran traveling gitu.
Akhirnya dia langsung, ya seperti kalian tahu, tanpa basa-basi, tanpa membuang waktu lagi, akhirnya si Ketut pun menyetubuhi si tamu tersebut. Ketika sudah menyetubuhi tamu tersebut, wanita ini tiba-tiba bangun gitu dari pingsannya. Dia kaget dong dengan kondisinya, dia babak belur dan segala macam. Akhirnya dia teriak dan berlari ke balkoni. Dan di sana dia berteriak lebih kencang gitu agar tamu-tamu di sebelah kamarnya itu bisa mendengar. Si Ketut pun ini kaget dong. Dia takut gitu, cemas. Akhirnya dia menarik gitu. Jadi dia menarik tamu tersebut dan dia berpikiran bahwa ingin membuangnya ke laut. Anjing. Itu atau ada lagi cuy, itu kayaknya bukan manusia gitu. Berpikiran udah memperkosa, kemudian memukuli gitu kan. Habis itu ingin membuang ke laut lagi. Jadi pada saat itu kapalnya berada di lautan Ruatan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu nih, di Ruatan itu ombaknya lumayan gede cuy. Jadi kalau kalian tercebur di sana, wah, itu jangan bilang kalian selamat gitu. Jadi balik lagi ke cerita, ingin membuang tamu tersebut ke laut, tetapi tidak bisa karena tamu tersebut memberontak gitu. Akhirnya tamu tersebut bisa membuka kamar, lari dari kamar tersebut dan meminta tolong kepada tamu-tamu di sebelah kamarnya. Nah, Ketut ini kan ngerasa cemas gitu, panik. Akhirnya dia berlari ke balkoni. Dia lompat dari balkoni ke balkoni. Kalau di kapal kan balkoninya kayak tangga gitu lah cuy, antara kamar di atas, kamar di bawah gitu. Jadi dia lompat dari atas ke bawah dan seterusnya kayak gitu. Nah, ketika tamu ini meminta bantuan ke tamu-tamu lainnya, security pun tiba gitu. Dan dia melapor, nge-report bahwa ada salah satu kru yang memukulinya sampai babak belur gitu. Tak selang berapa lama, akhirnya Ketut pun ditangkap cuy di kamarnya. Sebelum ditangkap, Ketut nih sempat dikamarkan dan dia sempat cerita ke teman satu kamarnya bahwa dia telah memukuli salah satu passenger yang ada di kapal. Ya kalau aku jadi temannya itu mungkin aku juga kaget. Dan aku bakal bilang, anjing ngapain kamu mukul tamu cuk. Pasti aku bilang kayak gitu cuy. Singkat cerita, kapal pun ngedok di Honduras. Dan si wanita ini dengan keadaan babak belur itu cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit di Florida dengan menggunakan helikopter. Dan nasib si Puja ini, si Ketut, itu mungkin berada di sel di kapal pesiar. Karena masing-masing kapal tuh ada penjaranya cuy untuk sementara. Nah, ketika kapal ini sudah sampai di home portnya di Florida, Ketut pun dibawa keluar dan disambut oleh FBI di US. Dan akhirnya Ketut pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara di US. Dan dari info yang aku dapat, bahwa si Ketut ini terkena sanksi biaya bermiliar-miliaran, kemudian kena hukuman penjara selama 30 tahun. Wah, itu udah di penjara di luar gitu kan, nggak bisa ketemu sama keluarga, 30 tahun pula. Dan sudah pasti di blacklist dari Amerika. Jadi pesan moral yang bisa aku sampaikan melalui cerita ini ke teman-teman semua, kerja di kapal tuh nggak selamanya menyenangkan. Buktinya orang yang sudah 2 kali bekerja di sana pun bisa mengalami hal seperti ini gitu. Apalagi kalian yang first contract nanti. Jadi jangan terlalu berpikiran, wah kerja di kapal tuh enak, bisa keliling dunia segala macam, gaji besar gitu. Tapi dibaliknya itu semua, kalian belum tahu apa yang bakal kalian alami. Bakal komplain bertubi-tubi gitu. Mungkin bahkan kalian tuh nggak bisa mengontrol emosi kalian dan bakal menyebabkan kalian nih memiliki masalah seperti Ketut nanti. Kita nggak tahu. Jadi pesan yang aku bisa sampaikan ke teman-teman semua, sebelum kalian berangkat ke kapal pesiar, kalian harus melatih mental kalian dulu, belajar bersabar, karena kehidupan di kapal tuh nggak 100% menyenangkan cuy. So guys, jadi kisahnya sampai di sini. Semoga ada sisi positif yang bisa kalian ambil, biar kalian nggak seperti Ketut ini.
Ya jujur aku selama aku di kapal aku sering banget kena komplain, tapi aku bisa bersabar aja. Sampai di kamar ya udah tidur nonton Doraemon gitu mungkin di handphone kalian. Dan nggak usah terlalu baperan di kapal. Karena ya kalau kalian baperan mungkin amit-amit kalian bakal jadi ketut kedua mungkin. Ya amit-amit lah. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan dukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Jadi sampai bertemu di next video. Ciao.